Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz Al-Mukarram Ustaz Haji Abidin Nur, yang terhormat Al-Mukarram Akhi Fillah Ustaz Haji Ahmad Maulana, yang tanggal 26 ya Bu ya? Tanggal 26 mau keriaan nih Bu ya? Keriaan apa hajatan? Keriaan aja udah ya. Yang tanggal 26 mau keriaan, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah cukup banyak, ibu-ibu jamaah sekalian yang istiqomah setiap Rabu pagi hadir di sini. Semoga dengan barokahnya kita hadir di majlis taklim, Allah hapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita mohon kepada Allah dengan barokahnya istiqomah hadir di majlis taklim, nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal barakah min hadzal kitab Mukhtarul Ahadits Syekh Ahmad Al-Hasimi barakatihim bi barakatihim wa asrarihim. Nas'alukal barakah ususan jamaah majlis ummahat Masjid Jami Al-Huda Abdul Aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis keberapa Ibu? Ya? 30 ya? 30 ya, hadis ke-30. Ijtanibul kibra. Ijtanibul kibra Ibu ya. Hadis ke-30 Ibu. Ijtanibul kibra. Barang-barang Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibul kibra fa innal abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqulallahu ta'ala limalaikatihi uktubu abdi hadza fil jabbarina. Rawahu Ibnu Adi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah, diriwayatkan oleh Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu, jauhkan, al kibra, sifat sombong. Fa innal abda, maka sesungguhnya seorang hamba, la yazalu, kalau dia berlaku, la yazalu yatakabbaru, kalau dia berlaku sifat sombong, hatta, sehingga yaqulallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, limalaikatihi, kepada seluruh para malaikatnya, uktubu abdi, tulis wahai malaikat ini hambaku, hadza minal jabbarin, termasuk orang-orang yang durhaka, ada sifat sombong. Nah, begini maksudnya Ibu hadis ini. Jangan sampai ada sifat sombong
Caranya Allah supaya kita enggak sombong, pasti Allah kasih kekurangan ada di diri kita. Betul gak Bu? Bu orang kaya banget, kaya, sukses usahanya, pasti ada kekurangan. Kayaknya dia dikasih oleh Allah anaknya bangornya nutug. Ada nggak kira-kira Bu? Supaya kita kagak sombong. Ibu dagang, laki ibu dagang, kagak tiap hari untung, kagak. Entar untung, entar kagak, entar rugi, entar untung, entar kagak, entar rugi. Kenapa demikian? Kalau suami ibu atau ibu dagang untung mulu, akan khawatir ada sifat sombong. Betul nggak kira-kira? Ibu nih makanya nih besok nih kalau ibu kan kalau ngaca melihatnya nih muka doang, alis udah lempeng apa kagak, ini shadownya udah pas apa kagak, bulu matanya lentik apa kagak. Bu, sekali-kali ibu ngaca, ya Allah saya sombong apa kagak. Ibu ngaca, saya ngaca juga, ya Allah saya ini udah pantas masuk surga apa belum. Ibu udah pantas masuk surga belum kira-kira Bu? Ibu udah pantas masuk surga belum kira-kira? Ibu sekarang ngaca, ntar pulang ngaca, ibu ngaca bukan sekedar, jadi ngaca itu bukan sekedar ibu make up, bukan bedaknya pas apa kagak. Coba ngaca, ya Allah saya ini udah pantas belum masuk surga. Kira-kira udah pantas belum kira-kira Bu? Apa ada yang mau duluan masuk surga? Ada yang mau duluan gak kira-kira? Nah sekarang ibu nih, saya termasuk saya juga, ya Allah, orang tuh hebat banget, pasti ada kekurangannya. Dan bahaya nih. Bu, orang usaha sukses mulu, itu akan bahaya. Kenapa bahaya? Karena akan ada sifat sombong. Makanya hidup kita nih, entar sukses, entar kagak. Ada gak kira gitu Bu? Makanya maaf kalau suami ibu lagi diuji dalam kesusahan, dalam keadaan maaf dalam posisi bangkrut, emang Allah kasih supaya kita ini kagak boleh sombong. Masa ibu mau sehat mulu nggak kira-kira? Mau sehat mulu nggak? Jangan sehat mulu. Kan gitu kita, entar sehat, entar kagak, entar sehat, entar. Ibu tahu nggak siapa yang nggak pernah sakit? Yang nggak pernah sakit Fir'aun. Jadi Fir'aun itu punya kelebihan, Fir'aun badannya sehat terus, badannya gagah terus, Fir'aun nggak kena penyakit bengek. Nggak ada. Jadi ternyata ada rahasia Allah, ijtanibul kibra, jauhkan sifat sombong. Allah kasih di keluarga kita. Sama saya ngelihat ibu punya kelebihan yang saya kagak punya. Ibu punya kelebihan, saya punya kekurangan. Kekurangan ibu juga ada dimiliki teman ibu nggak punya yang ibu milikin. Semuanya punya kelebihan, punya ulangi lagi Bu, semuanya punya kelebihan, punya. Di mana setiap ada kelebihan pasti ada kembalian. Paham maksudnya Bu? Ibu paham maksudnya? Saya minum dulu Bu ya, biar ibu paham ya. Ulangi lagi Bu. Setiap punya kelebihan ada apa Bu? Ada kembalian. Tuh orang umpama nih Bu ya, umpama nih, cakep banget, cakep umpama ya, ada kekurangannya. Lakinya kurang cakep, ada nggak kira gitu Bu? Maaf ya, ada yang cowoknya lakinya cakep banget, ceweknya kurang cakep. Begitu semuanya. Semuanya punya kelebihan dan semuanya punya kekurangan masing-masing. Maka kita nggak bisa sombong. Sengaja tuh. Contoh, ibu hidupnya mau enak mulu nggak kira-kira?
Mau enak mulu enggak? Jangan enak mulu. Contoh, ibu mau nggak hidupnya manis mulu? Mau nggak manis mulu? Gampang dah, biar gampang. Kopi itu enak, nih kopi enak. Kopi itu enak gabungan antara manis sama kebangetan manis enak nggak Bu? Kebangetan pahit enak nggak? Yang enak apa? Sedang. Kopinya pas, gulanya pas. Umpama gulanya 5 sendok, kopinya setengah sendok, ibu bikin kopi enak nggak kira-kira? Sama, hidup itu jangan terlalu manis Bu. Ada yang betul amat nggak penuh ya? Hidup jangan terlalu manis, hidup jangan terlalu pahit. Ibu jangan, nikmatin aja. Kalaupun saat ini saya mengalami kepahitan, ya Allah, usaha suami saya lagi pahit, anak saya lagi sakit, usaha lagi. Saat ini ibu mengalami kepahitan, tapi ibu sedang merasakan manisnya hadir di majelis taklim. Alhamdulillah. Tapi kalau ibu dikasih enak pun, ini kalau ibu kaya semua, mungkin ibu ini bukan lagi di majelis taklim, sorenya besok ke Singapura. Oh, mama ibu kaya nih, ini depan saya orang kaya semua nih. Ini yang depannya tasnya tas lemes semua. Apa tas apa Bu? Tas Hermes ya. Ini yang depan tas Hermes semua. Mosong. Bu, saya pernah diundang itu pengajian ibu-ibu sosialita. Ibu-ibu sosialita. Itu saya jadi bingung Bu, saya ngajarnya juga ngiat bedak udah enak nyata Bu. Ini make up sini, ya Allah, ternyata sama Bu. Nah, pas tanya jawab, ternyata Bu kelihatannya doang ibu sosialita. Pakaiannya ulah Bu, saya ingat tasnya bingung, itu tasnya mahal-mahal banget. Tasnya bingung itu pakai semuanya. Itu pertanyaannya Bu, masalah rumah tangganya berat semua. Yang nanya sama saya, masalah rumah tangga berat semuanya. Kan ibu mah kelihatan kagak berat semua ibu ya. Lihat tuh ibu, lihat mukanya tawa semua, ceria semua, tawa. Ibu mah nggak ada berat masalah. Ibu apa coba? Kelihatannya doang sosialita. Itu Bu, utangnya miliaran. Ulangi lagi Bu, kelihatan ini nggak boleh sebut, pokoknya ada majelis taklim sosialita tuh pertanyaannya berat dan utangnya miliaran. Ibu kan ibu mah kagak miliaran, paling utangnya panci, baju seragam sama daster. Ibu kan utangnya paling daster, bayarnya 3 kali, pagi siang sore. Jangan Bu, hidup jangan terlalu manis, nikmatin aja. Ada saatnya kita pahit, menikmati pahit. Ada saatnya kita manis, menikmati manis. Waktunya ngaji, waktunya kumpul, waktunya arisan, waktunya tawa, waktunya sedih. Kita hidup begitu terus, entar tawa, entar sedih, entar senang, entar tawa, entar sedih. Ibu kalau hidup terlalu manis bahaya. Contoh, pagi-pagi udah minum yang manis-manis, pagi minum sirup marjan, siang minum sirup marjan, sore minum sirup marjan. Enak nggak kira-kira Bu? Sama sama laki ibu nih, sama laki ibu. Laki ibu tuh ntar pagi ngeselin, siang ngangenin, betul nggak kira-kira Bu? Entar sore lagi ngeselin. Ada nggak Bu rumah tangga enak mulu? Nggak ada. Pagi manggil sayang, yang entar berantem lagi. Habis berantem manggil peyang. Rumah tangga begitu. Entar berantem, entar baik. Entar berantem, entar baik. Ini mana kerasa amat mana Bu ya?
Jadi begitu, laki tuh ntar nyenengin, ntar baik, ntar nyenengin, ntar baik. Emang begitu rumah tangga mah Bu. Jadi jamaah sekalian, ijtanibul kibra, dijauhkannya nih rasa sombong. Allah itu kasih kelemahan ada di diri kita. Pasti kita punya kekurangan, punya kelebihan. Bu, nih kekurangan saya nih, kekurangan saya. Saya nih kagak bisa main hadroh Bu, saya nggak bisa. Saya kekurangan saya nggak bisa main hadroh. Saya pernah belajar di pesantren dulu marawis sebelum hadroh. Belajar marawis, pukulannya disalahin mulu saya. Sama pelatihnya, Ubay kamu salah pukulannya. Pokoknya kotekan salah mulu saya. Oh ya Allah, saya sadar. Kelemahan saya adalah saya nggak bisa main hadroh. Saya harus menghargai orang-orang yang bisa main hadroh. Alhamdulillah. Pasti Bu, kagak ada yang di sini semuanya lengkap semua, udah kaya, sukses, berhasil, maju, anaknya soleh, semuanya soleh. Nggak ada yang seperti itu, nggak ada Ibu. Semuanya punya kekurangan masing-masing. Ibadah juga begitu Bu. Ibu rajin banget, itu bahaya juga. Bahaya Bu. Nih ulangi lagi nih, baru dengar nih. Ibu rajin banget, itu bahaya. Bahaya kenapa San? Saking rajinnya belum ajan udah sholat. Bahaya nggak kira-kira Bu? Nih kita nih maaf nih. Kadang subuh ditelatin sama Allah, betul nggak Bu? Ya Allah, ada rasanya ya Allah ngapa ya telat ini ya. Kadang ibu nih rajin banget. Entar males, rajin lagi, besok males lagi, rajin lagi. Emang begitu kita. Nih Bu, tubuh kita nih. Entar dingin, entar nih tubuh kita nih. Entar dingin, entar asal jangan panas dingin. Itu bahaya Ibu. La yazalu yatakabbaru, jangan sampai orang itu ada sifat sombong. Kenapa ada sifat sombong? Orang itu sombong karena dia merasa punya kelebihan harta bisa sombong, punya kelebihan ibadah bisa sombong, punya kelebihan lancar fasih bacaannya bisa sombong. Orang itu punya potensi sombong, dibalik punya kelebihannya Allah titip kekurangannya. Masya Allah. Makanya Ibu kemarin ada nggak yang datang di dakwah? Ada Bu ya? Ada ya? Ingat nggak kemarin? Ibu pengen punya anak pinter semua. Bisa jadi ibunya sombong nanti. Betul nggak kira-kira? Nih gara-gara gua nih, pokoknya mah anak gua mah pinter semua. Anak berranking ini bahasa Betawinya ya, pinter semua. Dan Bu, saya ulangi lagi. Anak ibu pinter semua. Nih yang kemarin udah nggak ada tidak dakwah. Ibu boleh merasa bangga anak ibu pinter semua 5. Tapi bisa menjadi potensi sombong, justru bahaya bagi ibu. Masya Allah. Apa hubungannya Ustaz anak saya pinter bahaya? Nih kayak contoh. Ini kisah nyata Ibu. Saking pinternya nih anaknya 5. Yang satu di Harvard University, anaknya di Inggris tuh, anaknya di Inggris. Yang kedua NUS Nanyang State University di Singapura. Yang pertama di Inggris, yang kedua di Singapura. Yang ketiga ibu di Michigan State, di Amerika Michigan State. Kemudian Bu ini anaknya nih jadi pejabat sukses semuanya. Pas dia di masa tua, anaknya di Amerika, di Inggris, di Singapura, yang nemenin kagak ada, anaknya sibuk semuanya. Di masa tua pelangak pelongo. Where are you my son? I'm sorry mom, I get meeting, I cannot call you. Nanti Bu ya nggak bisa nelpon, lagi meeting. Anak pertama lagi meeting. Anak kedua, I'm sorry my doctor, di mana kamu nak? I'm sorry my mother, maaf Bu nggak bisa, nanti saya telepon. Akhirnya ibu, masya Allah, tuh emaknya mainnya sama kucing. Betul nggak kira-kira?
mainnya ama kucing. Apa kata ibu? Ya Allah, saya nyesel anak saya pinter semua. Coba ada satu aja yang oon. Ada yang on kan, ada satu yang kagak pinter, anaknya bebel, akhirnya anaknya nggak kerja di mana-mana, nemenin emak babaknya. Apa saat itu ada satu anaknya yang kagak pinter, alhamdulillah ya Allah, untung ada anak saya oon ini atuh bebel, kagak pinter-pinter, nemenin emaknya makan, nemenin emaknya jalan. Kira-kira saya mau tanya ibu, anak ibu mau pinter semua apa oon semua? Mau pinter semua pohon semua. Lihat pohon nangka, ada yang nangkanya cakep, ada yang busuk, ada yang kecil, ada yang gede. Itu gambaran rumah kita, Bu. Apa itu nangka busuk? Nangka busuk ada kekurangan kita. Apa itu nangka gede? Nangka gede itu kalau orang betul bilang glomoh nangkanya, Bu ya. Itu ada yang sukses, ada yang nangkanya prekot. Apa prekot, Bu? Jerami doang, kagak ada nangkanya. Itu gambaran nanti ada yang sukses, ada yang kagak, ada yang berhasil, ada yang kagak. Itu supaya kita kagak dagang lancar mulu, nggak pernah ketipu, nggak pernah ini. Emang begitu, kalau orang lancar terus berpotensi sifat sombong. Maka nanti pulang ibu lihat di diri kita, ngaca ibu, ngaca, ya Allah ini kekurangan saya, ini kelemahan saya, ini kelebihan saya. Kalau itu disadari, kita hidup akan terasa nikmat. Waktunya ngopi, ngopi. Waktunya ngerujak, ngerujak. Waktunya kongko, kongko. Waktunya ngaji, ngaji. Udah nikmatin aja, Bu, hidup mah. Alhamdulillah. Ibu milih mana? Makan sambal terasi sehat, tapi makan enak sakit, milih mana kira-kira? Milih mana, Bu? Makan enak sehat. Duit banyak nih, Bu, duit banyak. Duit banyak, mobilnya Masya Allah bereron. Pas ketemu sama saya cuman makan bubur doang. Cuman makan bubur. Itu sedemikian banyak makanan tuh orang kagak berani makan. Saya comot-comotin aja, Bu, saya comotin, makan Pak, makan Pak. Kagak Ustadz, saya cuman makan bubur doang. Di hati saya, ya Allah, duit banyak, rumah gede, depannya ada kolam renang, ternyata makannya cuman bubur. Ibu makan apa jadi garas, Ibu ya? Nggak pakai mantang kan? Udah nikmatin aja masa. Jadi ihsanibul kibra. Nah, gini, Bu, di dalam kitab Nasoiliban, kalau kita ngelihat orang kaya, lihat orang itu sodakohnya sudah banyak. Kalau ibu ngelihat orang yang lebih tua, lihat orang tua tersebut ibadahnya udah banyak. Kalau ibu ngelihat, maaf, orang yang lebih susah dari kita, orang yang lebih miskin dari kita, lihat orang tersebut, beliau sabarnya lebih dari saya. Kalau ibu, kalau kita ngelihat orang yang dalam keadaan susah, pastikan kita susah nih, susah kita belum seberapa dengan susah saudara-saudara kita. Kalau kita ngelihat anak kecil, nih ngelihat bocah, kita ngelihatnya apa? Anak kecil ini belum ada dosanya, saya justru banyak dosanya. Masya. Jadi hidup tuh terasa indah kalau kita jalanin, kalau kita melihat sudut pandangnya yang berbeda, maka orang tersebut akan menjadi bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, Bu, hadis berikutnya. Jadi dijauhkan sifat sombong nih, Bu. Allah taruh di diri kita ada kekurangan masing-masing. Ulangi lagi, Bu. Ada kekurangan masing, ada kelebihan masing. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Di mana ada kelebihan pasti ada kembalian, itu, Bu ya. Berikutnya, Bu ya. Hadis yang ke 31.
Tiga bersatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhira salatikum billaili witran, rawahul Bukhari. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu, jadikan, akhira, di akhir, salatikum, salat kamu, billaili, malam, witron, salat witir. Nah, selama ini ibu-ibu saya survei, orang salat witir itu taunya Ramadan doang. Betul gak Bu? Salatan sunnatal witir salasa rakaatin aja rahimakumullah, ajarakumullah, la ilaha illallah, kan gitu Bu ya. Jadi salat witir itu bukan Ramadan doang, salat witir itu tiap malam bisa Bu. Contoh nih, umpama ibu capek banget abis bekerja, abis kondangan, abis keriaan, mau sekian mau keriaan nih, mau abis kerjaan, kondangan banyak, mau keriaan, capek banget. Ibu nggak tahajud malam, kayaknya saya nggak kuat ya Allah. Ibu abis sholat isya boleh langsung sholat witir, boleh. Usolli sholatal witri rok'atan lillahi ta'ala, saya niat sholat witir 1 rakaat. 1 rakaat doang Bu. Allahu akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul Allahu samad, Allahu akbar, assalamualaikum ngatum. Jadi 1 rakaat boleh sholat witir, boleh sholat witir 1 rakaat. Kalau ibu, saya tanya Bu, jarang apa jarang sholat witir Bu? Ulangi lagi, jarang apa jarang? Salahnya Bu saya ya, jarang apa sering Bu? Jangan lagi, jarang apa sering kira-kira? Jarang ya, berarti sama saya. Jadi Bu, usahakan sholat witir, kalau ibu capek banget, udah 1 rakaat aja sholat witir. Nah ibu kalau capek banget udah laksanin sholat witir. Berikutnya Bu, yang hadis ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kuburan, rawahul Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu, jadikan, min salatikum, dari salat kamu, fi buyutikum, di rumah kamu, wala tattakhiduha kuburon, jangan kau jadikan rumah kamu seperti kuburan. Masya Allah Bu, rumah yang kagak disolatin, rumah yang kagak dibacain Quran, rumah yang kagak dibacain sholawat, itu rumah Nabi menggambarkan seperti kuburan. Masya Allah. Makanya ibu usahakan, nih saya nggak berani ngomong ibu kalau saya nggak ngelakuin. Tadi saya jam 7:30 udah siap-siap, saya sholat duha dulu, saya baca Quran. Kenapa saya ditegur sama kiai saya? Ubaidillah, jangan terasa sibuk kalau kamu belum baca Quran. Makanya saya berusaha rumah saya harus bacain Quran. Kenapa? Kalau rumah kita dibacain Quran, rumah kita disolatin, itu rumah akan terang. Apa terang? Jadi karena rumah itu, kalau Bismillahirrahmanirrahim, contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'atu laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassan fakanat sabaan mumbassa. Kalau ibu baca Quran itu ada
Apa napas yang ibu baca terus itu mengelilingi seperti awan putih, itu buang-buang penyakit, buang-buang sial, buang-buang energi negatif. Maka yang menempati rumah yang sering dibacain Quran, rumahnya tuh sejuk, damai, anaknya sehat. Maka ibu jangan heran kenapa rezeki kurang mulu, bocah sakit-sakitan mulu, laki marah-marah mulu, rumahnya gelap, jarang dibacain Quran. Betul nggak kira-kira Bu? Saya udah baca Ustadz Quran di mana, di Masjid Al-Huda. Masjid Al-Huda mah emang udah berkah, udah terang. Rumah kita yang kurang terang. Maka ibu usahakan abis sholat baca aja Quran. Mau kulhu kek, Bismillahirrahmanirrahim, kulhu, 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 kulhu. Itu kulhu orang PA ibu ya. Baca kulhu ke, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah. Nah, apalagi nih Bu, apalagi ya, habis sholat nih, Al-Fatihah buat suami saya, Al-Fatihah. Al-Fatihah buat anak pertama, Al-Fatihah. Al-Fatihah buat anak kedua, Al-Fatihah. Al-Fatihah buat anak ketiga, Al-Fatihah. Kalau ibu sering bacain Fatihah buat suami ibu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga suami nggak bisa pakai handphone, jagain kagak bisa Bu. Jagain suami, jaga hatinya, bersering-sering bacain Al-Fatihah. Ustadz, suami saya biar sayang sama saya, bukan sekali, baca Fatihahnya 7 kali biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu, ada waktu 7 menit, tanya jawab silakan. Ada yang bertanya? Ada. Siapa? Wah, sini wah. Ya Allah wah, cakep amat sih wah. Tapi dulu cakepnya. Wah dulu, wah yang ngangkat wah dulu. Coba wah yang paling sepuh. Tadi ngangkat tangan duluan. Ya, dulu ayo wah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, paling muda kayaknya Wak ya. Nenek, maaf mau tanya. Ya Nek. Tapi kurang. Nggak apa-apa Nek. Bolehkah baca Qalbul Quran? Oh iya Nek, Masya Allah. Siap. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya tanya yang kedua, tadi ada yang kedua, mana yang kedua tadi? Ini Ibu di depan, nanti saya jawab. Beliau nanya, boleh nggak baca Qalbul Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang usoli solatan witri ya? Ya, betul. Itu apa sunatan apa solatan itu? Ya, usoli solatan witri. Yang kedua, ya. Ada kiat-kiat khusus nggak agar kita istiqomah untuk menjaga hati agar kita tidak sombong atau ada amalan apa gitu? Subhanallah. Siap. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya? Satu lagi Bu. Satu lagi. 8 menit udah sedua. Alhamdulillah. Ibu nenek tadi nanya boleh nggak baca Qalbul Quran. Ibu dari 30 juz ada namanya Qalbul Quran. Qalbun itu hati. Quran itu hatinya Quran. Jadi Qalbul Quran itu ada ayat-ayat yang memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan, maka dirangkum menjadi Qalbul Quran, hatinya Quran. Orang yang sering baca Qalbul Quran, maka hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung sama Ibu. Tadi usolli sholatal witri sunnatan lillahi ta'ala. Sholli sholatal witri sunnatan lillahi ta'ala. Atau ibu gini, saya kurang apal Ustaz. Sholli sholatal witri sunnatan. Usolli sholatal witri sunnatan lillahi ta'ala. Iya boleh, usolli sunnatal witri boleh. Boleh langsung usolli sholatal witri juga boleh. Usolli sunnatal witri boleh.
boleh. Usolli sunnatal witri boleh. Usolli salatal witri sunnatan lillahi ta'ala boleh. Yang paling simpel boleh. Usolli sunnatal witri paling pendek boleh. Boleh. Semuanya juga boleh. Atau gini, usolli witron lillahi ta'ala boleh. Usolli witron, saya niat salat witir Allahu Akbar boleh. Nah. Ibu tadi kenapa, bagaimana caranya biar hati ini dijaga nih Bu nih. Yang saya lakuin supaya hati dijaga. Tadi sebelum saya berangkat, ya Allah, saya mau ngajar di Masjid Jami Al-Huda. Luruskan niat hamba karenamu ya Allah. Al-Fatihah. Kenapa baca Fatihah? Biar kita udah pantek dulu nih hati. Ya Allah, saya ngajar karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan pengen dipanggil ustaz, bukan pengen dikata hebat, enggak. Saya lurusin niat saya ya Allah. Maka ibu kalau mau melakukan apa aja, luruskan niat saya ya Allah, supaya hati saya kuat. Nah, kedua, ibu jemaah sekalian, qiraatul Quran, baca Quran. Niki biar hati ini, tadi ibu jawabannya qalbul Quran, biar hati kita diterangi. Nah, yang ketiga nih ada hadis Nabi, aturidu ayyadina qalbuk wa tudri hajatak. Mau tidak hatinya dilembutkan, hatinya dibikin peka. Ngelihat masalah enggak emosi dulu, enggak. Ngelihat masalah jangan kita melihat satu titik tersentuh, kita melihatnya bijak. Apa di situ? Irhamil yatim, sayangin anak yatim. Nah, makanya ide cerdas di sini kan sebulan sekali ada acara santunan yatim, biar hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bu, kita baca salawat asgil. Biar hati kita bersih, tidak ada sifat sombong, tidak ada sum'ah, takabur yang ada di diri kita. Allahumma shalli ala dina Muhammad wa ashghilni zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi ajma'in. Mohon maaf, 29 bulan Oktober ini saya berangkat umroh. Selama saya ngajar ada keceplosan yang kagak bagus, dibukain. Maaf Ibu ya. Saya berangkat tanggal 29 Oktober, 9 hari pulang tanggal 6 November. Mari baca talbiyah, tadi udah diijazahkan sama Sekjen. Mari baca talbiyah biar Ibu berangkat dengan Al-Huda Travel dari mana aja rezekinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Allahumma bihaqqil Fatihah bisyiril Fatihah bimu'jizatil Fatihah bil barakah min surah Yasin bil barakah min ratib bil barakah bi kisah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah min kitab Nukhtaril Ahadits An-Nabawi bil barakah majlis ta'lim ummahat al-huda Abdul Aziz nas'alukal barakah nas'alukal ijabah nas'alukal sihah nas'alukal afiyah nas'alukal maunah nas'alukal karamah nas'alukal istiqamah waj'alna minal istiqamah wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa wa akhiru da'wahum bi salam alhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.